Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi di mata pelajaran geografi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu agar dipermudah dalam menerima ilmu pada hari ini. Nah, silahkan kalian berdoa. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini masih membahas tentang bab 1 konsep wilayah dan tata ruang, di mana sebelumnya kita mempelajari subbab konsep wilayah dan tata ruang. Nah, sekarang kita mempelajari subbab pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Apakah kalian masih ingat pertemuan sebelumnya mengenai wilayah? Di mana wilayah itu terbagi menjadi wilayah pegunungan, wilayah perkebunan, kemudian ada juga wilayah pedesaan, wilayah perkotaan. Nah, Allah telah menciptakan bumi ini dengan sebaik-baiknya, terdiri dari berbagai wilayah, banyak wilayah. Tiap wilayah mempunyai kenampakan dan ciri khas masing-masing, sehingga bisa dibedakan dari wilayah satu dan wilayah lainnya. Lalu apakah ada hubungan wilayah dengan pembangunan wilayah? Apa yang dimaksud pembangunan wilayah? Oke, pembangunan wilayah memiliki arti sebuah proses, cara, atau perbuatan yang berkaitan dengan perubahan. Jadi, upaya yang hasilnya adalah suatu perubahan. Nah, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama. Berarti ini adalah terkait di negara, itu negara Indonesia. Nah, bisa kalian lihat bahwa ini adalah gambar jalan rusak gitu. Karena pembangunan wilayah itu berhubungan dengan infrastruktur jalan termasuk. Sedangkan kita lihat kalau ini adalah gambar jalan sebelum dan sesudah diperbaiki gitu, ada perubahan. Nah, ini juga dari aspal menjadi beton, berarti ada perubahan, ada manfaat untuk kepentingan masyarakat gitu, jadi berubah. Selanjutnya, menurut pendapat kalian, apakah pembangunan wilayah di Indonesia sudah merata? Lihatlah pada gambar, tentu belum kan? Jadi, hubungannya coba kalian perhatikan peta wilayah pembangunan di Indonesia, di mana wilayah pembangunan utama dibagi menjadi 4 bagian, ada A, B, C, dan D. Kemudian wilayah pembangunan utama tersebut dibagi lagi ke 10 kota, di mana kota-kota tersebut sebagai pusat pertumbuhan yang diharapkan pusat pertumbuhan tersebut bisa berpengaruh terhadap daerah sekitarnya agar bisa berkembang juga dengan pesat gitu. Nah, apa saja sih? Yang pertama itu pusat pertumbuhannya ada Medan, terus kedua ada Pekanbaru, ketiga Palembang, 4 Jakarta, 5 pusatnya Pontianak, terus 6 Surabaya, 7 ada Balikpapan atau Samarinda, dan 8 Makassar, 9 Manado, kemudian 10 Sorong. Nah, lihat, jadi perbedaannya bahwa pusat pertumbuhan itu lebih metropolitan ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pusat pertumbuhan wilayah. Yang pertama, faktor fisik. Nah, faktor fisik ini sangat mempengaruhi perkembangan pusat pertumbuhan wilayah. Faktor fisik meliputi topografi. Kondisi fisik suatu wilayah yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk pengembangan wilayah akan lebih cepat berkembang. Misalnya topografi. Kita ketahui kalau misalnya wilayah yang memiliki topografi datar itu perkembangannya akan lebih pesat dibandingkan wilayah yang memiliki topografi tinggi. Contohnya seperti itu. Kemudian faktor pengambil kebijakan. Tidak semua wilayah dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan, meskipun dari beberapa faktor yang sangat mendukung. Perencanaan pembangunan terhadap perkembangan wilayah juga turut menentukan perkembangan suatu wilayah. Kebijakan yang diambil haruslah menguntungkan bagi perkembangan wilayah, seperti kebijakan penggunaan lahan, rencana dalam ruang wilayah, pengendalian pemanfaat lahan, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor ekonomi. Setiap wilayah memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda. Misalnya, suatu wilayah tidak mampu menyediakan kebutuhan seperti bahan pangan, sementara wilayah yang lain memiliki potensi untuk penyediaan bahan pangan. Begitu sebaliknya, maka akan terjadi hubungan timbal balik yang mempengaruhi dalam pertumbuhan wilayah tersebut. Selanjutnya, faktor sosial. Nah, suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan wilayah apabila wilayah tersebut kondisi pendidikan, pendapatan, dan kesehatan masyarakat yang lebih terjamin bila dibandingkan dengan wilayah yang lain. Selanjutnya, faktor sarana pendukung. Ketersediaan sarana pendukung seperti jaringan, jenis transportasi, sarana ekonomi, pendidikan, dan fasilitas lainnya dalam pengembangan wilayah. Semakin meningkatnya perkembangan wilayah, maka menuntut adanya peningkatan sarana pendukung gitu. Dengan tersedianya sarana pendukung tersebut dapat mendukung perekonomian suatu wilayah, sehingga wilayah-wilayah tersebut yang memiliki sarana pendukung yang baik akan menjadi pusat pertumbuhan
yang lebih berkembang gitu. Selanjutnya, teori pembangunan wilayah itu ada 4. Pertama, control theories, dependency theories, teori Rostow, teori 3 gelombang dari Toffler, dan teori interaksi wilayah. Kita akan bahas teori interaksi wilayah, di mana kekuatan interaksi wilayah dapat dibandingkan dengan menggunakan teori grafik, model gravitasi, dan teori titik-titik. Nah, pada teori grafik, salah satu komponen paling penting interaksi antar wilayah kan adalah infrastruktur berupa jaringan jalan. Nah, menurut Kansky, kekuatan interaksi ditentukan dengan indeks konektivitas. Semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota, maka makin tinggi nilai indeks konektivitasnya. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap potensi pergerakan manusia, barang, dan jasa karena prasarana jalan sangat memperlancar tingkat mobilitas antar wilayah. Untuk menghitung indeks konektivitas, nah di sini ada contoh soal dan perhitungannya. Contohnya, bandingkan indeks konektivitas dua wilayah berikut ini. Nah, terlihat di gambar ada dua wilayah, wilayah A dan wilayah B. Nah, rumusnya itu adalah beta sama dengan E per V, di mana beta sama dengan artinya indeks konektivitas, kemudian E jumlah jaringan jalan, dan V adalah jumlah kota. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lihat kalau misalnya wilayah A itu jumlah jaringan jalannya berarti rumusnya E disimbolkan sama E ada 9, yang titik-titik hitamnya itu yang sambungannya itu ada 9. Kemudian jumlah kota itu V sama dengan ada 6 karena yang titik-titiknya itu 6 titik kota yang disambungkan oleh jaringan jalannya. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumusnya, beta sama dengan E per V sama dengan 9 per 6 jadi 1,5. Terus wilayah B-nya jumlah jaringan jalannya ada 10, jumlah kotanya ada 7. Jadi jika dimasukkan ke dalam rumus sehingga jadi ada hasilnya 1,4 gitu. Jadi berdasarkan nilai konektivitasnya, potensi interaksi antara kota di wilayah A lebih tinggi jika dibandingkan wilayah B. Hal tersebut terjadi dengan catatan kondisi alam, sosial, serta kualitas prasarana jalan antara kedua wilayahnya relatif sama gitu. Yang kedua itu ada teori gravitasi, di mana inti dari teori ini adalah bahwa dua buah benda yang memiliki massa tertentu akan memiliki gaya tarik-menarik antara keduanya yang dikenal sebagai gaya gravitasi. Nah, gaya ini ditemukan oleh Isaac Newton. Rumusnya seperti yang kita udah ketahui di fisika gitu ya, kalau misalnya G sama dengan G artinya tetapan gravitasi Newton dikali MA sebagai massa benda A dalam gram dikali MB massa benda B dalam gram dibagi DA kali B kuadrat gitu, jarak antara benda A dan B. Sedangkan untuk mengukur kekuatan interaksi antar wilayah digunakan formulasi atau rumus di mana I kali I A dikali B sama dengan K dikali PA dikali PB per DAB dalam kurung kuadrat gitu, di mana IA kali B itu sama dengan kekuatan interaksi antara wilayah A dan B. Selanjutnya K itu angka konstanta empiris atau nilainya 1. Terus PA itu jumlah penduduk wilayah A, PB jumlah penduduk wilayah B, D A dikali B itu adalah jarak wilayah A dan wilayah B. Jadi bisa dipahami ya dari misalnya dari rumus ini juga udah ketahuan, udah diketahui simbol rumusnya itu artinya apa gitu, bisa dibaca. Selanjutnya ada contoh soalnya nih dari rumus tadi. Perhatikan gambar satu wilayah A, B, dan C di bawah ini. Kekuatan interaksi wilayah A dan B atau antara B dan C yang lebih besar interaksinya itu wilayah mana? Nah, diketahuinya di sini PA sebagai jumlah penduduk wilayah A itu ada 20.000 jiwa. Kemudian PB ada 30.000 jiwa sebagai penduduk wilayah B. Jumlah penduduknya gitu. Terus D A dikali B adalah jarak wilayah A dan wilayah B itu 50 km. Kemudian jarak wilayah D wilayah B ke C itu adalah 100 km, sedangkan konstantanya sudah ditetapkan yaitu 1. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, bagaimana caranya? Jadi, perhitungan kekuatan interaksi antara wilayah A dan B misalnya sebagai berikut. Seperti yang dilihat ya, I A dikali B sama dengan K dikali PA dikali PB per DAB kuadrat, maka I A kali B sama dengan 1, dimana PA-nya itu 20.000 jiwa tadi, terus PB-nya 30.000 jiwa dibagi jarak antara kota A dan kota B-nya 50. Nah, sehingga dihasilkan antara hasil perkalian dan pembagian itu jadi 240.000 jiwa gitu. Jadi perhitungan kekuatan. Jadi antara wilayah A dan B interaksinya kekuatannya ada hasilnya 240.000 gitu, si kekuatan interaksi wilayah A dan B-nya. Kemudian perhitungan kekuatan interaksi antara wilayah B dan C sebagai berikut nih. I masukkan rumus yang tadi. Nah, bisa dilihat ya. Nah, itu tinggal dimasukin aja kemudian dikali dibagi gitu. Hasilnya 120.000. Nah, perbandingan kekuatan interaksi wilayah A dan B dengan wilayah B dan C adalah lebih
Iyalah 240.000 berbanding 120.000 atau 2:1. Jadi berdasarkan perbandingan tersebut, potensi penduduk untuk mengadakan interaksi terjadi lebih kuat antara wilayah A dan B jika dibandingkan antara wilayah B dan C gitu. Jadi begitu. Jadi selanjutnya teori titik henti. Nah, teori titik henti ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Nah, ini untuk formulasi rumusnya di mana DAB sama dengan DAB per K ditambah PB per PA. Nah, DAB itu jarak lokasi titik henti diukur dari kota A atau wilayah yang jumlah penduduknya lebih kecil. Dalam hal ini kota A misalnya. Terus PA itu jumlah penduduk kota yang lebih kecil. Berarti kota A, terus jumlah penduduk kota yang lebih besar adalah kota B. Konstantasnya sudah ditentukan yaitu 1. Nah, misalnya kita lihat contoh soalnya. Kota A memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa, sedangkan kota B 80.000 jiwa. Jarak antara kedua kota tersebut adalah 100 km. Di manakah lokasi pusat perdagangannya tepat dan strategis agar terjangkau oleh penduduk setiap kota tersebut? Nah, DAB sama dengan 90 km. Jadi itu jarak kota A dan B-nya 90 km, terus PA-nya penduduk kotanya 20.000 jiwa, lebih kecil dari penduduk kota B-nya 80.000 jiwa. Nah, konstantanya 1. Kemudian tinggal masukin rumusnya. Tuh, setelah masukin tinggal dibagi dan hasilnya 30 km. Jadi diukur dari kota A jumlah penduduknya lebih kecil. Oke, kesimpulannya pada pembangunan wilayah dan pertumbuhan wilayah, di mana pembangunan wilayah setiap wilayah itu memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, tetapi memiliki kesempatan yang sama dalam hal pembangunan gitu, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian untuk pertumbuhan wilayah itu diharapkan kota-kota yang menjadi atau wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan dapat memengaruhi daerah sekitarnya untuk berkembang gitu, lebih berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, materi kita telah selesai. Semoga kalian bisa paham. Nah, kalau misalnya belum paham bisa mencari informasi dari sumber yang lainnya juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.